Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita dan kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Baik, pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu-satunya kisah atau perikop yang mengisahkan di mana Yesus heran dengan iman seseorang. Wow. Biasanya kita orang Kristen heran sama Tuhan Yesus. Heran akan kasih-Nya, akan mujizat-Nya, akan pengampunan dosa yang Dia berikan, akan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal. Banyak hal kita heran sama Tuhan Yesus, ya. Nah, sampai-sampai kita orang Kristen nyanyi, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah. Nah, saudara, kalau kita heran kepada Tuhan Yesus, itu hal yang biasa. Tapi kalau kita sebagai orang percaya dan beriman, iman kita mengherankan Tuhan Yesus, ini luar biasa. Saudara, siapakah orang ini? Orang ini adalah seorang perwira dari Kapernaum. Kalau dia berpangkat perwira, kemungkinan besar dia orang Roma, bukan orang Israel. Nah, bangsa Roma bagi orang Israel adalah bangsa yang tidak bersunat atau kafir. Tapi tiba-tiba orang ini datang kepada Yesus. Dia datang memohon. Kata memohon ini artinya dia datang dengan kerendahan hati. Tidak angkuh gitu. Ya saudara, tidak sombong. Tapi dia kalau berkendaraan dia turun dari kendaraannya. Lalu dia menaruh rasa hormat. Dan dia memohon kepada Yesus. Ya, apa yang dimohonkannya? Yang dimohonkannya adalah dia memiliki budak. Ya, dia memiliki budak yang sedang sakit parah, saudara. Sangat menderita katanya. Ya, jadi hamba di sini artinya budak, saudara. Orang zaman dulu itu seringkali jual beli budak. Apabila budak yang dia beli sudah tidak bisa dipekerjakan lagi, sakit-sakitan, maka budak ini boleh dibuang, saudara. Tetapi orang ini tidak, saudara. Dia punya rasa kasih. Dia turut merasakan penderitaan hambanya ini, saudara. Sehingga dia mau datang kepada Yesus untuk menolong hambanya ini. Padahal orang datang kepada Yesus itu ada risiko. Dia bisa dimusuhi, dia bisa dipecat, dia bisa dibuang. Itu orang datang kepada Yesus. Ada risiko, saudara. Tetapi dia mau menanggung risiko itu semua demi kasih-Nya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Aku datang ke rumahmu." Tetapi orang ini berkata, "Tidak usah Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka aku percaya hambaku itu akan sembuh." Luar biasa. Itu sebabnya orang ini disebut orang yang beriman dan imannya besar. Bagaimana dengan kita? Kita sudah setiap minggu masuk gereja. Beribu-ribu patah kata yang disampaikan hamba Tuhan kepada kita. Kita masih ragu, saudara. Karena itu jangan ragukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu menuntun, membimbing kita ke air yang tenang dan kepada rumput yang hijau. Mari mulai dari sekarang, jadikan firman Tuhan pedoman dalam hidup kita. Kita dengar, kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.